Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Adolf Hitler itu tewas. Pada tahun 1945, Jerman mengalami kekalahannya. Dan bersamaan dengan itu, Uni Soviet pun mendekat tuh ke markas besar Adolf Hitler sebagai pemimpin Jerman pada saat itu, yaitu kantor Reich. Kantor Reich itu kayak semacam istana kepresidenan lah kalau di kitanya mah. Kita flashback lagi ke tahun 1939, yaitu ketika awal pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang pada saat itu Jerman menginvasi Polandia. Karena Polandia diinvasi, Inggris selaku sekutunya itu nggak terima. Dan karena Inggris nggak terima, Perancis juga sama nggak terima nih. Karena Perancis dan Inggris nggak terima, Amerika pun ikut nggak terima juga. Karena tiga negara ini satu blok, yaitu blok sekutu. Amerika juga terlibat perang karena ditantang langsung oleh Jerman. Karena Jerman tahu Amerika itu sedang terlibat perang dengan sekutunya, yaitu Jepang di Asia dan Pasifik pada saat itu. 7 bulan yang lalu gue udah bahas gimana Adolf Hitler tewas, dan pokoknya di situ gue udah bahas lengkap lah. Di video kali ini gue akan membahas peristiwa-peristiwa sebelum Adolf Hitler itu tewas. Peristiwa yang pertama adalah mengerahkan semua pasukannya. Jadi di situ Hitler udah kebingungan nih. Pasukannya udah banyak yang tewas di semua front bahkan. Karena seperti yang kita tahu, Jerman itu mengerahkan tentaranya di banyak front, kayak front Afrika, terus juga front Eropa Timur, dan juga front Eropa Barat. Pantas saja tentaranya udah banyak yang berkurang gitu kan. Apalagi negara Jerman nggak sebesar negara Uni Soviet atau negara-negara musuh-musuhnya gitu kan, kayak Amerika, Perancis juga. Di sini Hitler nggak kehabisan akal. Hitler itu mengerahkan semua pasukan terakhirnya nih. Kayak misalkan pasukan SS. Pasukan SS itu pasukan khusus Nazi Jerman, Schutzstaffel, pasukan khusus keamanan Nazi Jerman pada saat itu. Dan juga ini adalah salah satu pasukan kebanggaan Adolf Hitler nih. Karena pasukan ini dibentuk dan juga terbentuk dari mulai karirnya itu di bawah. Dari mulai dia itu sebelum jadi pemimpin Jerman. Selain pasukan SS, ada juga pasukan atau gerakan pemuda Hitler nih. Nah, di organisasi tersebut kebanyakan anggotanya adalah berumur di bawah 17 tahun. Jadi anak-anak 10 tahun, anak-anak 11 tahun, anak-anak 15 tahun itu tuh masuk ke dalam gerakan pemuda Hitler atau Hitler Jugendwaffen. Dan di situ mereka nggak hanya dikasih teori atau materi. Pada akhir-akhir Perang Dunia Kedua, di situ mereka langsung tuh ke medan pertempuran. Dan di situ mereka baku hantam langsung sama tentara Uni Soviet, sama tentara sekutu yang sudah memasuki Berlin dan juga yang sudah memasuki kantor Reich ketiga. Di sini banyak juga yang heran nih. Maksud gue tentara-tentara sekutu dan juga tentara-tentara Uni Soviet. Ya gimana gak heran, lu bayangin aja dah. Anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun pada naik tank baja lu coba. Pada naik tank baja. Itu juga mereka juga banyak yang lemparin granat. Dan itu mereka nggak main-main loh. Bahkan mereka yang ketangkep juga nih, mereka masih tetap ngelawan. Dan mereka nggak ada takut sedikit pun. Karena doktrin Hitler yang sangat mendarah daging gitu. Peristiwa yang kedua sebelum Adolf Hitler itu tewas adalah Hitler melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, yaitu Eva Braun. Sebenarnya Hitler itu udah sering didesak oleh Eva Braun bahwa dia itu harus menikahinya sebelum dia itu melangsungkan bunuh diri di bunkernya. Jadi udah lama banget si Eva Braun itu mendesak Hitler untuk menikah, intinya kayak gitu. Cuman Hitler itu selalu menolaknya dengan alasan dia itu belum menaklukkan semua negara-negara di Eropa. Jadi Hitler itu ngomong ke Eva Braun, kalau gue analogikan, nanti gue taklukin dulu nih semua negara di Eropa, kalau udah takluk semua, gue baru nikahin lu, kayak gitu. Cuman 2 hari sebelum Hitler itu melakukan bunuh diri, Hitler melangsungkan pernikahannya. Karena dia juga pasti udah tahu nih, Jerman nggak bakal menang, dan juga dia itu nggak bakal hidup lama lagi. Akhirnya dia itu memutuskan untuk menikahi Eva Braun. Dengan jamuan makan seadanya, dan juga di tengah gempuran meriam-meriam Uni Soviet nih, Hitler melangsungkan pernikahannya. Ya lu bayangin aja lah, lagi ijab kabul nih. Di luarnya itu ada suara dentuman-dentuman keras dan juga ada kayak getaran gempa bumi. Peristiwa yang ketiga sebelum Adolf Hitler itu tewas adalah saling mengucapkan penghargaan dan juga saling mengucapkan rasa terima kasih kepada sesama jenderalnya. Di sini Hitler itu menemui para jenderalnya dan juga ajudan pribadinya di bunker nih. Jadi di situ tuh ada sekretarisnya, ada ajudan pribadi, terus juga ada jenderal-jenderal Nazi Jerman. Pokoknya mereka itu di sini saling berpelukan, saling berjabat tangan, dan saling mengucapkan kebanggaannya gitu loh.
ya makasih misalkan udah bantu gua kayak gini kayak gitu lah. Di sini jenderal-jenderalnya itu udah pada ketakutan juga karena ya mereka tahu lah kenapa Hitler mengucapkan seperti itu gitu kan, mengucapkan terima kasih terus juga mengucapkan penghormatan terakhir lah. Ya mereka tahu bahwa Jerman itu udah diambang kehancuran atau diambang kekalahan. Di situ juga tak hanya ajudan pribadi, tak hanya para jenderalnya, di situ juga ada menteri propaganda Nazi Jerman atau orang kepercayaan Hitler, yaitu Joseph Goebbels. Nah, setelah mereka melakukan penghormatan terakhir dan juga saling menghargai, saling memberikan ucapan terakhir lah kayak gitu, mereka juga melakukan pesta-pesta kecil-kecilan tuh untuk melepaskan atau melupakan sejenak lah ketakutan yang ada di luar bunker. Peristiwa yang keempat sebelum Adolf Hitler itu tewas adalah membakar semua dokumen penting yang ada di Jerman. Kenapa kok dibakar? Agar tidak diduplikasi atau tidak ditemukan oleh musuh. Jadi agar musuh itu nggak ngikutin lah. Misalkan ada rancangan senjata baru nih, kan udah dicatat tuh rancangannya gimana, bahannya apa aja. Nah itu tuh agar nggak sampai di tangan musuh. Kalau sampai kan pasti mereka ngikutin. Karena seperti yang kita tahu Jerman itu alutistanya pokoknya di atas rata-rata pada saat itu. Dan juga misalkan ada catatan penelitian lain nih, misalkan senjata biologis nih. Nah di situ tuh jangan sampai jatuh juga ke tangan musuh. Karena seperti yang gue bilang tadi, pasti diduplikasi atau pasti ditiru, bahasa gampang kayak gitu. Terus juga catatan-catatan peta-peta penting tuh, peta-peta lokasi-lokasi penting dibakar. Ada buku-buku penting dibakar juga, perjanjian-perjanjian juga dibakar, catatan-catatannya maksud gue. Terus juga ada catatan-catatan warga-warga Jerman nih yang udah dibunuh atau yang udah masuk dalam program genosidanya Hitler tuh dibakar tuh biar nggak ketahuan jejak-jejaknya. Bahkan di sini nggak sedikit jenderal-jenderalnya Hitler itu yang menolak karena mereka udah capek-capek neliti nih, udah capek-capek nulis, udah capek-capek ngumpulin berkas-berkas, dibakar gitu aja. Siapa yang nggak marah coba? Cuman di sini Hitler nggak mau ambil pusing lah. Orang-orang yang kayak gitu otomatis di door. Peristiwa yang selanjutnya sebelum Adolf Hitler itu tewas adalah Hitler itu ditawari kabur oleh ajudan-ajudannya, oleh jenderal-jenderal bawahannya. Bahkan helikopter dan juga dana lokasi, terus juga uangnya itu udah disiapin loh. Cuma Hitler itu dengan tegas nolak. Dengan berkata, saya tidak mau kabur dan saya nggak mau ninggalin tanah Jerman ini. Nah di situ ajudannya ada yang heran juga dong. Cuman ada juga sebagian yang ya udahlah biarin aja. Hitler itu direncanakan kabur ke daerah Argentina. Seperti yang kita tahu Argentina itu adalah sekutu Jerman. Cuman dia itu nggak terang-terangan lah memihak Jerman. Cuman pasti nih kalau ada tentara Jerman, khususnya petingginya nih kalau ada yang kabur, pasti ke Argentina pada saat itu. Dan memang seperti itu faktanya. Pada tahun 1950-an setelah perang Dunia Kedua selesai, banyak tuh tentara-tentara Nazi Jerman khususnya petingginya yang ada di Argentina. Intinya Hitler itu nolak dan dia nggak mau kabur. Peristiwa yang terakhir atau peristiwa yang keenam adalah Hitler mau jasadnya itu dibakar ketika dia selesai menembak dirinya sendiri. Jadi Hitler itu berbicara kepada ajudannya, kalau gua analogikan seperti ini nih. Kalau gua udah nembak jasad gua dan gua udah meninggal, bakar aja jasad gua nih dan juga jasad istri gua. Kenapa? Karena Hitler itu nggak mau jasadnya itu ditemukan dan juga diambil oleh pihak sekutu. Karena dia itu tahu nih sekutunya di Italia yaitu Benito Mussolini, jasadnya itu diarak dan juga diludahi oleh orang satu kota. Lu bayangin aja, gila kan. Khususnya orang-orang yang kontra terhadap si Benito Mussolini. Hitler nggak mau itu terjadi pada jasadnya dia. Karena itu merupakan suatu penghinaan yang sangat besar lah bagi dia sendiri. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.